artinya sudah mau pergi tidur. Nah, suami istri tidak boleh naik ke tempat tidur ketika hati belum beres. Kenapa? Ibrani 13 ayat 4 itu jawabannya. Ya, Ibrani 13 ayat 4 itu jawabannya. Mengapa suami istri tidak boleh marah waktu naik tempat tidur? Saudara, satu-satunya Tuhan di dunia ini. Pemerintah tidak ada. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang membuat sensus tempat tidur hanya Tuhan kita. Yahweh yang kekal itu membuat sensus tempat tidur. Katakan amin. Apanya yang dia sensus? Bukan mereknya, bukan ukurannya, bukan berapa mahalnya, tidak. Ya, yang disensus adalah kudus atau tidak tempat tidur itu. Jangan kau kotori, engkau najiskan, engkau cemarkan tempat tidur pernikahan. Kotornya tempat tidur pernikahan kita bukan karena spray nggak dicuci 3 bulan, bukan. Kotornya karena ada perzinahan dan persundalan di situ. Kita pakai terminologi perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, setiap kali Papa hadir, selalu berpesan, tempat ini kudus. Betul tidak? Itu berkali-kali. Berarti, kalau dia minta tempat tidur kita dikuduskan, jangan dikotori. Berarti dia hadir di tempat tidur itu. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saya tanya, Papa, mengapa engkau pilih tempat tidur kami? Kenapa enggak pilih tempat yang lain? Ternyata dia jawab, surga itu kalah ramai dengan tempat tidur pernikahan. Waktu itu Papa sepi di sana, ingin tinggal di tempat tidur itu. Hebat sekali. Ada berapa alasan? 1. Dia menjagai waktu kita tidur. Katakan amin. Dia jaga kita waktu kita tidur. Nomor 2. Kalau tadi kita bisa belajar dari Billy, 24 kepribadian. Mengapa senior-senior gereja mengajarkan kepada semua orang Kristen? Dulu saya nggak pernah ngerti pelajaran itu. Tapi setelah mengerti ayat ini saya kata, para senior gereja mengajarkan setiap suami istri melakukan hubungan seks sambil berdoa. Terus saya bingung, ngapain gitu aja berdoa? Saudara, ternyata ini ayatnya. Waktu sperma itu keluar, ingat, jumlahnya paling sedikit 250 juta ekor. Saudara. Bayangkan. Nah, dari 250 juta sperma itu, tidak semuanya bagus. Kalau saudara belajar soal genetika, ya, akan tahu rahasia ini. Ternyata di masing-masing sperma itu ada perbedaan kromosom dan DNA yang unik sekali. Kalau manusia bisa buat bayi tabung, apa bahasa Belandanya bayi tabung? Ya, bayi tabung. Dokter itu akan mencari sperma yang terbaik. Betul? Maka itu kalau bayi tabung minimal harus 4 pembuahan. Supaya kalau gagal tetap masih dapat yang 1. Nah, itu alasan orang Kristen tidak boleh ikut bayi tabung. Karena ini pembunuhan. Karena begitu dibuai 4, disuruh milih 1. Yang 3 dibuang. Ini pembungkuran kandungan. Maka itu kita tunggu mujizat saja. Oke, saya kembali. Nah, kalau seorang manusia yang namanya dokter bisa milih sperma mana yang terbaik, masa Papa kita kalah dengan dokter? Ngerti maksudnya? Jadi waktu suami istri berhubungan seks, saudara, maka Papa akan memilih kromosom atau sperma yang terbaik untuk dibuai. Maka itu tempat tidur harus dikuduskan.
Maka kalau setan pun bisa mencampur aduk semua yang jahat jadi satu, ingat tadi itu, maka Bapa di surga bisa buat yang terbaik. Maka itu akan lahir anak-anak yang luar biasa. Saudara, beritahu kepada anak-anak kita supaya mereka tahu hebatnya tempat tidur itu. Maka itu kemarin kita belajar sore, mengapa anak-anak paling suka ramai bermain di tempat tidur papa mama? Ya, karena ayat ini. Jadi anak-anak saja tahu ada surga di tempat tidur papa mama itu. Mereka main di situ. Tapi aneh, kalau kita ada apa-apa, anak-anak bisa rasa. Maka surga nggak ada di tempat tidur. Anak-anak nggak berani naik ke situ. Betul, saudara? Tahu diomeli, betul. Karena itu, kalau kita mau tidur, ternyata kita belum saling mengampuni suami istri, dan kita naik ke tempat tidur itu, tempat tidur itu jadi najis. Karena kita saling sakit hati, kecewa, nggak suka. Maka itu boleh marah, tapi sore beres. Karena kita mau naik ke tempat tidur. Jadi tempat tidur itu juga yang seringkali kita musuhi. Lihat kalau kita lagi nggak suka satu dengan yang lain, tempat tidur jadi musuh juga. Kita nggak suka lihat itu. Aneh bukan? Ngambek dan semuanya stalking. Saudara, maka itu hormati Yesus Tuhan kita yang hadir di tempat tidur kita. Itu tahta surga yang luar biasa. Ya, maka itu ketika setan, kalau kemarin kita belajar kesehatan suami istri, ingat Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, maka tempat tidur kita itu tahtanya. Jangan pernah naik ke tempat tidur tanpa kita pemberesan. Nah, hebatnya Efesus 4 ayat 26 itu, saudara, tensesnya. Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, itu bahasa asli perjanjian baru. Tensesnya itu present continuous tense. Tahu artinya? Bisa terulang, berulang, terus, menerus. Jadi begini, hari ini ributlah, sore beres. Berdamai, besok lanjut boleh. Ribut lagi, sore beres lagi. Terus begitu. Tanpa batas, saudara. Berjilid nih, ronde berikut, lanjut. Itu saya kagum pada firman Tuhan itu. Pokoknya sore beres. Loh, pokoknya sore. Saudara, apa artinya? Sudahlah, lama-lama kan bosan sendiri gegeran terus. Betul tidak? Itu kemurahan hati Papa di surga. Saudara, jadi ayo kita berdamai. Kita berdamai. Ayat 27. Apa yang terjadi kalau kita sudah naik ke tempat tidur dan kita belum berdamai? Apa bunyinya 27? Nah, artinya jangan biarkan setan nginep di rumahmu. Itu artinya. Kapan setan akan bermalam di rumah kita? Jawabannya, nah, kalau kita tidak mau berdamai sebelum tidur, setan langsung nginep di rumah kita. Tidak ada bukunya, cuma ini logika saja. Setan itu kalau punya anak, cepatnya lebih daripada kelinci, saudara. Bisa ngerti? Lebih cepat daripada nyamuk atau lalat. Jadi satu malam kita nggak beres suami istri, besok kita bangun, setan sudah punya cicit. Nggak cuma punya anak, sudah punya cicit setan itu. Bayangkan kalau sudah 3 minggu, 3 bulan nggak berdamai, setan sudah penuh itu di rumah kita. Sampai ke semua lubang ada dia semua sudah. Ngerti kata ayat 27 itu? Nah, itu yang menyebabkan anak-anak nggak betah di rumah. Karena suasana rumah panas.
Nggak ada sorga di rumah kita.